Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gus Mardi, STHIMA. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita kali ini menghindari pergaulan bebas. Apa ini maksud dengan pergaulan bebas ini? Yuk kita tengok ayat-ayatnya. Coba kita perhatikan firman Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina secara zahirnya bisa kita pahami bahwa hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah menikah ataupun belum. Larangan perzinahan ini Al-Quran mengungkapkannya dengan kata atau dengan redaksi wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Hal ini memberikan kesan yang sangat tegas bahwasanya jika mendekati perbuatan zina sudah dilarang, apalagi melakukannya. Hal-hal yang mendekati kepada perzinahan, hal-hal yang akan menjerumuskan seseorang kepada perzinahan, maka hal itu dilarang berdasarkan ayat ini. Misalnya berdua-duaan atau berkhalwat, tempat yang sepi, nggak ada orang, maka termasuklah ke dalam kategori ayat ini sesuatu yang mendekati perzinahan, mendekati tempat-tempat atau memasuki tempat-tempat yang di dalamnya akan membawa seseorang kepada perzinahan, itu pun dilarang. Kemudian perilaku zina adalah fahisyah, atau bahasa kitanya keji. Keji itu adalah nama bagi segala perbuatan, ucapan, keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal yang sehat, karena melampaui batas serta mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya. Nah, begitulah kejinya perbuatan zina ini. Merusaknya itu bukan untuk dirinya sendiri. Merusaknya itu lingkungannya kena, masyarakatnya kena. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan zina ini. Makanya zina adalah perbuatan yang keji, merusak tatanan kehidupan, merusak moral, merusak lingkungan. Begitulah kejinya perbuatan zina ini. Bahkan rumah tangga bisa hancur gara-gara perzinahan. Secara tradisi, zina merupakan as-sabilah, yaitu jalan yang buruk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis, atau diartikan dengan kebiasaan yang buruk atau cara yang buruk yang ditempuh untuk mempertahankan kehidupan atau melanjutkan keturunan, karena ia mengantarkan menuju neraka. Perbuatan zina berarti menyamakan antara manusia dengan hewan, karena tidak adanya ikatan yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Hewan tidak perlu menikah, dia bisa kawin, tidak perlu menikah. Manusia, dia wajib melaksanakan pernikahan agar hubungan
kekeluargaan terjadi atau terjalin dengan baik. Hubungan keturunan, jelasnya keturunan terjadi dengan baik bila dengan pernikahan. Kita lanjut. Zina menyebabkan banyak kerusakan. Di antaranya yang pertama, merusak garis keturunan. Dengan perzinahan lahirnya seorang anak, maka anak itu secara agama bukanlah anak dari bapaknya, tetapi secara biologis itu adalah anak dia. Misalnya, ada anak perempuan hasil dari perzinahan, maka ayahnya tidak berhak menikahkan anak tersebut. Begitulah bahayanya perzinahan. Kalau dinikahkan juga, maka pernikahannya tidak sah. Jadi jika ada seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan yang berinisial atau berjenis kelamin perempuan, maka yang berhak menikahkannya adalah wali hakim. Kemudian merusak ketenangan hidup berumah tangga karena tidak ada kasih sayang lagi, bahkan menyebabkan perceraian. Jadi dengan perzinahan ini sudah jelas akan merusak kehidupan berumah tangga. Siapa yang akan mau dengan orang yang sukanya bergonta-ganti pasangan tanpa adanya ikatan pernikahan? Tidak akan ada orang yang rela pasangannya bergonta-ganti pasangan tanpa adanya pernikahan. Bagi laki-laki misalnya. Kemudian yang ketiga, menghancurkan tatanan kemasyarakatan karena tidak terpeliharanya kehormatan dan terjadinya pembunuhan. Jadi salah satu penyebab hancurnya tatanan kehidupan kemasyarakatan, hancurnya moral masyarakat adalah karena perzinahan. Bisa dipelajari dari bangsa-bangsa yang sudah lewat atau bangsa-bangsa yang sudah punah atau bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis, HIV, AIDS. Jadi dengan perzinahan sangat mudah tertular penyakit kelamin seperti sifilis, HIV, dan AIDS. Sangat mudah sekali. Nah, inilah sambungan dari yang ini, merusak garis keturunan. Nah, misalnya kalau dia berzina nggak tahu ayahnya siapa, tapi bisa dibuktikan dengan tes darah, tes DNA, bisa ditemukan siapa ayahnya. Tetapi dengan berkembangnya perzinahan, maka akan memunculkan berbagai macam penyakit. Sangat berbahaya sekali perzinahan ini bagi kehidupan manusia. Makanya Allah melarang secara tegas. Mendekati perzinahan sudah dilarang, apalagi melaksanakannya. Coba kita perhatikan surat Al-Isra ayat 32 ini. Surat Al-Isra ayat 32 juga mengisyaratkan perilaku orang-orang Arab jahiliyah yang berlaku boros. Perzinahan adalah penyebab keborosan. Demikian juga dengan perilaku homoseksual, keadaan tertarik pada orang lain dari jenis kelamin yang sama. Maka ulama sepakat atau ijma ulama atas keharamannya. Dalam Al-Quran perilaku tersebut antara lain dikisahkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual dan lesbian, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi awal kisahnya adalah
perilaku-perilaku seks menyimpang itu sudah terjadi di zaman dahulu kala, pasnya pada zaman Nabi Lut, dan bisa kita tengok apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut ini. Jadi Al-Quran menyebut perilaku zina sama dengan perilaku homoseksual, yaitu sebagai fahisyah, yang termasuk juga di dalamnya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Jadi LGBT ini termasuk ke dalam kategori perzinahan. Secara umum LGBT itu dalam kategori perzinahan. Oke, kita masuk ke bagian akhirnya. Pada bagian pertama ini ke bagian rangkuman. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia berbuat zina karena agama Islam sudah jelas mengatur pernikahan. Perbuatan zina merusak kehormatan dan garis keturunan serta menghancurkan rumah tangga dan menggelisahkan masyarakat. Itulah bahayanya perbuatan zina, maka zina itu disebut dengan perbuatan yang keji. Bukan hanya merusak dirinya sendiri, yakni merusak lingkungan, merusak kehidupan bermasyarakat, dan bisa merusak negara karena akibat dari perzinahan ini. Oleh karena itu, mari kita jauhi hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada perzinahan. Barangkali kita sudah tahu hal-hal yang merangsang secara syahwat yang akan membuat kita terjerumus kepada perzinahan, maka itu jauhi. Demikian akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang hadis tentang berlaku santun. Ini hadis yang pertama. Cara membaca hadisnya seperti ini. Haddatsana Qutaibah. Saya ulangi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Abul Ahwas an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi hadis ini sebenarnya sangat mudah dihafal. Nah, hadisnya di awalnya sama. Di sini disebutkan 3 macam akhlak. Awalnya sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sama. Nah, ini yang perlu dihafal. Fala yu'zi jarahu. Fala yu'zi jarah. Kalau di sini fal yukrim dhaifah. Yang terakhir fal yakul khairan aw liyasmut. Nah, kalau seandainya susah menghafal nama sanadnya, cukup dihafal dari an Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Untuk menerjemahkannya juga mudah. Nah, ini kata-katanya mudah sekali. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi jarah, maka janganlah menyakiti tetangga, atau maka janganlah mengganggu tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dayufah, muliakanlah tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, ini intisari hadisnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ada 3 akhlak. 2 menyangkut kepada perbuatan, 1 menyangkut kepada ucapan. Ini tingkah laku kita kepada tetangga. Yang kedua ini akhlak kita kepada tamu. Yang ketiga ini adalah adab kita dalam berbicara. Ini di sini kalau tidak ada ucapan yang baik yang akan keluar dari mulut kita, maka lebih baik diam. Cara belajar diam dan berkata baik. Nah, yang pertama, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa malu dalam diri kita kalau apa yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berbicara kecuali kebaikan. Jadi bicara yang keluar itu adalah kebaikan yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, menghindari pergaulan yang cenderung berperilaku melanggar syar'i. Jadi hindarilah bergaul dengan orang-orang yang kecenderungannya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian etika berbicara, diantaranya berkata baik atau diam. Sedikit bicara lebih utama karena banyak bicara kemungkinan besarnya juga banyak salah. 3. Dilarang membicarakan setiap yang didengar, karena seluruh yang kita dengar itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang baik-baik maka sampaikanlah, yang buruk-buruk simpan dan buang. Kemudian yang keempat, jangan mengutuk dan berbicara kotor. Jadi tidak boleh memberi mengutuk karena kita tidak bisa mengutuk seperti itu. Kemudian berbicara yang kotor karena itu akan menutup hati kita menjadi hati yang kotor. Kalau ucapannya baik-baik maka hati akan menjadi bersih. Misalnya ucapan zikir itu dapat membersihkan hati. Dilarang berdusta untuk membuat orang tertawa. Jadi kalau mau membuat orang tertawa ya yang biasa-biasa saja, yang jujur-jujur saja, jangan berbohong. Kemudian dengan berbohong itu orang tertawa tidak masuk, orang tertawa bahagia, kita mendapatkan dosa. Kemudian menghindari perkataan kasar, keras, dan ucapan yang menyakitkan perasaan. Inilah yang sering kita dengar dalam pergaulan, baik di sekolah atau dimanapun. Banyak ada juga di antara para peserta didik dan masyarakat sering berkata kasar dan keras, sehingga ucapan-ucapan itu menyakitkan hati. Bahkan di media sosial pun sangat sering kita jumpai kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, kata-kata yang melukai perasaan orang lain. Bahkan yang tidak terhindar juga, para ustadz, para ulama, banyak juga yang dicaci maki, yang membuat kalau kita mendengarnya sangat menyakitkan hati kita, meskipun kita tidak ustadznya. Nah, jadi boleh dibaca dari sini saja, dari An Abi Hurairah. Kalau seandainya susah menghafal nama-nama orang di sini, nama-nama sanadnya, boleh dihafal dari An Abi Hurairah saja. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu rajulan bi afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jal. Kita terjemahkan hadisnya. Dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini
Mana qasat sadaqatun mim malin. Tidaklah berkurang harta karena sedekah. Wa ma zadallahu rajulan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang laki-laki yang memberikan maaf kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Dan seseorang yang bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat darjatnya. Jadi begitulah cara menerjemahkannya. Ada 3 potongan terjemahan bisa kita buat di sini. Pertama dari sini sampai ke sini, ini menjelaskan tentang harta, karena sedekah tidak berkurang harta tersebut. Ini mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Wa ma zadallahu rajulan bi'afwin illa izzan, dan tidak Allah itu akan menambah kepada seorang laki-laki yang memberikan maaf kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jal. Dan seseorang yang bertawaduk kepada Allah, melainkan Allah azza wa jal akan mengangkat darjatnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ada tentang anjuran untuk bersedekah. Yang kedua, anjuran untuk memberi maaf. Kalau kita adalah orang yang memberikan maaf, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Yang ketiga adalah bertawadhu. Kalau kita bertawadhu, Allah akan mengangkat darjat kita. Begitulah pemahaman hadis ini. Jadi silakan dihafal dari sini, an Abi Hurairah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Busmardi STHI MA. Kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis Tafsir di kelas 12 pada bab 3. Sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjutkan. Materi kita di bab 3 adalah membangun kepedulian sosial. Yang pertama, ini terkait dengan harta, yakni cara mengelola harta secara islami. Karena harta yang kita miliki itu ada hak orang lain dari harta yang kita miliki. Kemudian dermawan yang bijak, tidak boros dan tidak kikir, yakni di tengah-tengah. Jadi dalam pemberian harta itu tidak boros, tidak boleh pula kikir. Kemudian yang ketiga, dampak kesombongan karena harta. Yang keempat, keseimbangan dalam meraih kebajikan yang sempurna. Dalam video kali ini saya akan membahas yang pertama, cara mengelola harta secara islami. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Kemudian dermawan yang bijak, tidak boros dan tidak kikir. Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Nah, dalam pembahasan ini baru dibahas ayat 26 dan ayat 27 saja. Oke, kita lanjut. Ini surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah. Saya ulangi sekali lagi. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah. Di sini ada 4 kosakata dari ayat ini. Pertama anfaqu dari sini, kemudian lam yusrifu yang ini, kemudian walam yaqturu, dan yang terakhir qawamah. Namun sebelum ini kita terjemahkan dulu ayatnya. Walladzina ini artinya dan orang-orang yang idza anfaqu, apabila membelanjakan harta, apabila menginfakkan harta, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan. Yusrifu artinya berlebih-lebihan. Walam yaqturu, dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawamah, dan mereka membelanjakan hartanya itu adalah di antara yang dua ini, tidak boros, tidak kikir, di tengah-tengah maksudnya. Jadi kita bacakan ini artinya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ini antara yang ini dan yang ini. Lam yusrifu wa lam yaqturu. Lam yusrifu artinya tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu artinya dan tidak kikir, terlalu menahan harta. Ini anfiqu, mereka membelanjakan. Lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, tidak kikir. Qawamah, pertengahan, proporsional, adil. Itu definisinya. Maka di ayat ini wa kana baina dzalika qawamah, dan mereka membelanjakannya itu qawamah, di tengah-tengah. Kita ulang sekali lagi ini, walladzina, dan orang-orang yang idza anfaqu, ketika mereka membelanjakan harta atau ketika mereka menginfakkan harta, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawamah, tetapi pembelanjaan itu adalah di tengah-tengah. Kalau kita terjemahkan kata-katanya wakana, dan adalah, baina, di antara, zalika, itu, qawamah, pertengahan. Maksudnya adalah, dan pembelanjaan itu adalah di antara yang dua ini, atau disebut dengan pertengahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Kita mengartikan kosakatanya. Kata atu artinya memberi
Ini pemberian secara sempurna baik materi dan non materi atau immateri. Mayoritas ulama menilai perintah di sini sebagai anjuran, bukan perintah wajib. Hanya Imam Abu Hanifah yang menilainya sebagai perintah wajib yang mampu terhadap keluarga dekat. Wa atizal qurbah, dan berikanlah kepada keluarga dekat haqqahu, haknya, wal miskin, dan orang-orang miskin, wa banas sabil, dan orang yang dalam perjalanan, wala tubadzir tabdzirah, dan janganlah menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadzirin, sesungguhnya orang-orang yang memboros-boroskan harta, kanu, mereka adalah ikhwan, saudara-saudara, asyayatin, syaitan. Wa kana syaitan, dan syaitan itu adalah li rabbihi kafurah, sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi kata atu di sini tadi maknanya adalah pemberian sempurna baik materi dan immateri. Nah, jadi di sini pemberian kepada siapa? Ini kurba, miskin, dan ibn sabil. Kita kembali ke sini. Tabdzirah adalah pemborosan yang tidak memiliki nilai sama sekali atau mengeluarkan harta benda, namun tidak menunjang kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikeluarkan harta sebanyak-banyaknya, menghambur-hamburkan harta kepada hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini yang disebut dengan tabdzirah, pemborosan. Orang-orang yang pemborosan ini, maka dia adalah ikhwan syayatin, saudara-saudara syaitan. Kita masuk kepada kata ini, ikhwan. Ikhwan ini adalah jamak dari kata akhun. Akhun artinya saudara, ikhwan artinya saudara-saudara. Jadi banyak di sini. Ikhwan adalah jamak dari kata akhun yang berarti saudara, yang memiliki arti persamaan dan keserasian. Jadi ikhwan di sini adalah mereka itu seperti sudah berteman lama, sulit sekali untuk dipisahkan. Kita bayangkan orang-orang yang sudah berteman lama, maka mereka saling tiru-meniru di antara satu sama lainnya. Maka orang-orang yang menjadi ikhwannya syaitan, maka mereka saling terikat, saling membutuhkan, saling serasi, saling melekat. Asyayatin berasal dari kata syatana yang bermakna jauh, jahat, berkobar, terbakar, dan ekstrim. Di sini maknanya ini bukan jahat di sini ya. Di sini maknanya adalah sesat. Salah. Kita ulangi. Asyayatin berasal dari kata syaitanah yang bermakna jauh, sesat, berkorbar, terbakar, dan ekstrim. Itulah makna asal dari kata asyayatin. Ahmad bin Muhammad Ali Al-Fayyumi menjelaskan bahwa syaitan berarti jauh karena setan menjauhkan dari kebenaran atau menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kata asyayatin yang bermakna menjauhkan seseorang dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu yang ini
Dalam ayat di atas mengisyaratkan kemantapan persaudaraan itu, bahwa mereka ibarat teman lama yang tidak mudah dipisahkan. Nah, di sini maka di sini ada kata kanu ikhwan. Mereka adalah teman yang dekat, mereka adalah orang-orang yang serasi yang tidak bisa dipisahkan lagi. Inilah isyarat dari kata kanu ini. Termasuk ke slide terakhir, memahami kandungan Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ayat tersebut mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tidak terlalu boros saat membelanjakan harta, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan umum. Begitu juga Al-Quran melarang untuk berlaku kikir, karena sikap kikir akan menjadikan ketidakseimbangan dalam tatanan ekonomi masyarakat, bisa melahirkan kesenjangan status sosial ekonomi. Kesenjangan dalam konteks sosial ekonomi masyarakat akan memicu munculnya kejahatan dan kriminal. Menurut Syekh Sya'rawi, ada hak yang harus sama-sama diperhatikan, yaitu hakun ma'lum, hak yang sudah diketahui kadar ukurannya, seperti mengeluarkan zakat. Sementara yang kedua adalah hakun ghairu ma'lum, yaitu hak yang ukurannya belum atau tidak ada ketentuannya, seperti mengeluarkan sedekah, memberikan nafkah atau infak, dan memberikan sunnah-sunnah dan pemberian sunnah-sunnah lainnya. Dalam pemberian harta benda, baik pemberian wajib atau sunnah, ada skala prioritas, yaitu dzal qurba, agak kecil tulisannya, dzal qurba, yakni orang-orang terdekat, orang-orang yang berada pada tanggung jawabnya. Misalnya keluarga, baru kemudian orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang melakukan perjalanan yang bukan karena maksiat lalu kehabisan bekal. Jadi kalau ada kaum muslimin yang melakukan perjalanan, misalnya perjalanan menuntut ilmu atau musafir lainnya, dan tujuan mereka bermusafir atau melakukan perjalanan bukanlah karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini ada haknya terhadap harta benda orang-orang yang memiliki kelebihan yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun begitu, Al-Quran melarang seorang yang menafkahkan hartanya untuk berlaku boros, berlebihan atau sikap mubazir. Begitu juga terlalu menahan hartanya karena enggan bersedekah alias kikir. Perilaku berlebihan atau terlalu kikir adalah dua perilaku yang tidak dianjurkan oleh agama, karena hal demikian merupakan konsepsi yang dibangun oleh syaitan. Baik, mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dimanapun antum berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Oke, pertemuan kita hari ini membahas mengenai Al-Quran dan wahyu. Lanjutkan. Nah, definisi Al-Quran menurut bahasa. Ada beberapa pendapat ulama. Pertama, menurut Al-Lihyani, Al-Quran itu asal katanya adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai ayat 18. Kemudian yang kedua, menurut Al-Asy'ari, Al-Quran itu berasal dari kata qarana yang artinya menggabungkan. Sedangkan menurut Al-Farra, Al-Quran itu berasal dari kata qara'inun, jamak dari qarinah, artinya adalah petunjuk atau indikator, karena Al-Quran itu berisi petunjuk-petunjuk kepada umat manusia. Selanjutnya menurut Al-Sujaj, Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qar'u, artinya al-jam'u, kumpulan,
Karena Al-Quran itu merupakan kumpulan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran itu bukanlah berasal dari kata apapun, tetapi merupakan sebuah nama atau isim alam. Yakni Al-Quran itu memang itulah katanya, itulah katanya, tidak berasal dari kata-kata yang lain, yang merupakan sebuah nama yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi Al-Quran menurut bahasa. Ada setidaknya 5 pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran ini. Kemudian menurut istilah, kita ambil 3 pendapat ulama. Yang pertama, menurut Subhi Sholeh, Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Ini menurut Subhi Sholeh. Di sini penekanannya adalah pertama, Al-Quran itu merupakan kitab Allah, mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat dalam mushaf-mushaf, disampaikan kepada kita atau kepada orang-orang setelahnya secara mutawatir dan beribadah bagi yang membacanya. Kemudian menurut Syekh Khudari Baik, Al-Quran itu adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami isinya dan selalu diingat yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini menurut Syekh Khudari Baik, lebih panjang dari menurut Subhi Sholeh. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Abduh, menurut beliau Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam dada orang-orang yang menjaganya dan menghafalnya. Dari 3 definisi ini, ada beberapa kata pokok yang tidak boleh dihilangkan. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab Allah atau firman Allah, kemudian mengandung mukjizat dan terdapat dalam mushaf-mushaf, memakai bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan secara mutawatir, dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan beribadah bagi yang membacanya. Begitulah kira-kira definisi Al-Quran. Kemudian kita masuk definisi wahyu. Wahyu menurut bahasa adalah, kita kutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah atau hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Jadi kata wahyu dalam ayat ini didefinisikan sebagai ilham, terdapat pada awal ayatnya ini. Nah, ini adalah ini didefinisikan sebagai ilham. Karena asal kata wahyu itu adalah waha, wa auha, wa auhaina, dan telah kami wahyukan. Maksudnya adalah dan kami ilhamkan, itu maksudnya. Yang kedua, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhadhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Wahyu di sini bisa didefinisikan lagi sebagai ilham. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan pohon-pohon dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya
Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Maka kata auha di sini didefinisikan sebagai isyarat. Nah, jadi tadi ada definisi wahyunya, secara bahasa ada artinya ilham. Sekarang bisa berarti isyarat. Lanjutkan ayat selanjutnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul ghururan walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi kata yuhi, kata wahyu di sini didefinisikan dengan membisikkan. Ini yang ketiga. Tadi ada ilham, ada isyarat, sekarang secara bahasanya membisikkan. Ayat selanjutnya, idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ra'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulli banan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sungguhnya aku bersama-sama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman, kala akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Nah, di sini kata wahyu idza yuhi, maka didefinisikan di sini atau diterjemahkan di sini. Dan ingatlah ketika Rabbuka, Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat. Di sini didefinisikan sebagai wahyu. Kemudian ayat terakhir, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Kata auhayna di sini diterjemahkan, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang kemudian dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi wahyu secara etimologi bisa berarti ilham, bisa berarti isyarat, bisa juga bisikan. Sedangkan menurut istilah, kita kutip pendapat dari Muhammad Abduh dalam bukunya Risalatut Tauhid, mendefinisikan wahyu ialah pengetahuan yang didapati oleh seseorang dari dalam dirinya dengan disertai keyakinan bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan atau tanpa perantara, mula-mula dengan suara yang ia dengar atau tanpa suara. Jadi antara definisi wahyu dengan definisi Al-Quran memang berbeda jauh kalau kita buat secara istilahnya. Nah, kalau Al-Quran itu pembahasannya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kalau wahyu itu lebih luas dari pembahasan Al-Quran tersebut, karena wahyu itu lebih umum sifatnya daripada Al-Quran. Maksudnya karena wahyu itu lebih umum pembahasannya daripada pembahasan definisi Al-Quran. Maka kita masuk kepada nama-nama Al-Quran. Di antaranya ada Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bunyi ayatnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Itu namanya yang pertama. Yang kedua ada namanya Alkitab.
Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Demikian Alkitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alkitab di situ maksudnya Al-Qur'an. Yang ketiga Al-Furqan. Dalilnya adalah terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Di sini ayat 2 nih ya. Nah, di sini ayat 1 sebenarnya. Ini salah nih. Al-Furqan ayat 1. Bukan ayat 2. Nah, ini salah di sini ya. Bunyi ayatnya adalah Tabarakalladzi nazzalal furqan. Nah, suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Maksudnya Al-Furqan di situ adalah Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, nama Al-Qur'an bisa juga disebut dengan Az-Zikir. Dalilnya adalah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikir, kami yang akan menjaganya. Az-Zikir di situ maksudnya adalah Al-Qur'an. Kemudian namanya juga At-Tanzil. Dalilnya adalah surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi inilah nama-nama Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an, ada Alkitab, ada Al-Furqan. Ini dalilnya bukan ayat 2 ya, dalilnya ayat 1. Kemudian Az-Zikir, kemudian At-Tanzil. Demikian saja untuk materi kita hari ini. Kalau belum paham silakan diulang-ulang mendengarnya. Mudah-mudahan dengan mendengar video ini bertambahlah ilmu dan wawasan antum semua. Demikian saja. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal terkait dengan Al-Qur'an dan wahyu. Kelas 10. Bisa untuk kelas 10 IPK dan juga kelas 10 MIA dan IS atau IPA dan IS. Ayo kita simak soalnya. Oke, kita lanjut kepada soalnya. Soal yang pertama, pakar bahasa Arab berbeda pendapat mengenai tulisan, bacaan, dan asal-usul kata Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran adalah Al-Quran itu mustaq, yakni memiliki kata bentukan. B. Berasal dari kata qara'a, qara'a yaqra'u Qur'anan. C. Berasal dari kata qarinah, jamaknya adalah qara'inun. D. Isim alam, maka jawabannya adalah isim alam. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu bukanlah kata bentukan. Menurut beliau, Al-Quran itu adalah nama yang sudah melekat kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Soal yang kedua, menurut Al-Lihyani, Al-Quran berasal dari kata A. Al-Quran itu mustaq. B. Berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. C. Berasal dari kata qarina. D. Isim alam, maka jawabannya adalah B. Berasal dari kata qara'a. Ini sengaja Bapak kasih warna kuning ini agar antum lebih mudah melihatnya mana isi dari soal-soal yang Bapak sediakan ini. Yang ketiga,
Dalam mendefinisikan Al-Quran secara bahasa, ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Pendapat ini diperkuat dengan ayat Al-Quran, tepatnya dalam surat. Maka jawabannya adalah surat Al-Qiyamah ayat 17 dan sampai ayat 18. Jadi pendapat ahli Al-Lihiyani ini diperkuat dengan surat Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18. Bisakah antum melihat dalam Al-Quran apa bunyi ayatnya? Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18. Kita bacakan ayatnya, ayat 17 dan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi di sini ada kata-kata qur'anah, qara'nahu, qur'anah. Nah, jadi inilah ayat yang mendukung pendapat Al-Lihiyani bahwasanya Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Soal yang keempat, lafaz Al-Quran berupa isim sifat sewazan atau seimbang dengan kata fu'alan, sehingga harus ditulis dan dibaca dengan tambahan hamzah, diambil dari kata al-qar', diambil dari al-qar'u yang berarti al-jam'u atau kumpulan. Pendapat ini dikemukakan oleh, maka jawabannya adalah C. Az-Zujaj. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah isim sifat yang seimbang dengan kata fu'lan. Oke, soal yang kelima. Menurut Al-Asy'ari, Al-Quran berasal dari kata, maka jawabannya adalah al-qarnu. Jadi ini bacaannya adalah al-qarnu. Kalau menurut Az-Zujaj, asal katanya adalah al-qar'u. Lanjut kita ke nomor 6. Menurut Al-Farra, Al-Quran berasal dari kata qara'inun, jamak dari qarinah, yang berarti, jadi qarinah itu artinya adalah indikator atau petunjuk. Jadi menurut Al-Farra itu Al-Quran berasal dari kata qarinah atau qara'inun. Qara'inun jamak dari qarinah. Soal yang ketujuh, di antara beberapa pendapat di atas mengenai definisi Al-Quran secara bahasa, maka pendapat yang paling relevan adalah, ingat, secara bahasa definisi Al-Quran, para ulama berbeda menentukan asal katanya. Ada yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, ada yang mengatakan berasal dari kata al-qar'u, ada yang mengatakan berasal dari kata al-qarnu, ada yang mengatakan berasal dari kata qara'in, jamak dari qarinah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan itu adalah isim alam. Nah, maka pendapat yang paling relevan dengan definisi Al-Quran secara bahasa adalah, jawabannya adalah B. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Soal yang ke-8. Dalam memberikan definisi Al-Quran secara istilah, para ulama juga berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan, maka penyebab perbedaan definisi ini adalah, jawabannya C. Cara pandang dalam memberikan definisi dan unsur-unsur yang ada dalam mendefinisikan Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan unsurnya pertama
kalam Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril dalam berbahasa Arab, disampaikan secara mutawatir, dimulai dari surah Al-Fatihah, dimulai dari dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan ibadah bagi yang membacanya, dan ada yang unsur-unsur yang lain. Jadi dalam menentukan unsur-unsur inilah para ulama berbeda memberikan definisi Al-Quran secara istilah. Kita masuk ke nomor 9. Di bawah ini yang termasuk kategori nama Al-Quran adalah kecuali Alkitab nama Al-Quran, Al-Huda nama Al-Quran, Al-Furqan nama Al-Quran, maka yang tidak termasuk adalah Al-Hasyr. Al-Hasyr adalah nama surat. Soal yang ke-10. Dalam surat Al-Anbiya ayat 10 terdapat nama lain Al-Quran. Jadi selain Al-Quran ada nama lainnya. Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Maka di dalam ayat ini ada kata-kata kitab. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian kitab. Maka jawaban dari nomor 10 ini adalah Alkitab. Soal yang ke-11. Dalam surat Al-Furqan ayat 1, nama lain Al-Quran adalah, bunyi ayatnya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Lambatkan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Jadi di sini ada kata Al-Furqan. Maka inilah nama lain dari Al-Quran. Karena dalam ayat ini tidak disebutkan kata-kata Al-Quran, tapi disebutkan kata Al-Furqan. Soal yang ke-12. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, nama lain Al-Quran yang tertulis dalam surat tersebut adalah, perhatikan ayatnya, Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Jadi dalam ayat ini disebutkan kata-kata az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra. Maka jawabannya adalah D, az-zikr. 13. Dalam surat Al-Isra ayat 9, nama lain Al-Quran yang tersebut adalah, perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Lambatkan di awal ayatnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Jadi di sini ada kata-kata Al-Quran. Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, menjadi petunjuk. Jadi di sini jawabannya adalah C, Al-Quran. Lanjut ke soal 14. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192, nama lain Al-Quran yang tercantum adalah, perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dalam ayat ini ada kata latanzilu. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi jawabannya adalah At-Tanzil. Jawabannya C. 15. Tahapan turunnya Al-Quran meliputi
Ini tahapannya. Jawabannya adalah C, dari Lauhul Mahfuz. Setelah itu ke langit dunia. Setelah itu ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. 16. Al-Quran diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah. Peristiwa ini terjadi ketika. Kapan terjadinya ini? Maka jawabannya adalah pada malam Qadar, 10 terakhir di bulan Ramadan pada malam ganjil. Maka ketika itulah Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia secara keseluruhan. 17. Peristiwa Nabi menerima wahyu pertama terjadi pada, maka jawabannya adalah malam 17 Ramadan. Inilah Nabi ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Surat yang diterimanya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 18. Memudahkan untuk menghafal Al-Quran dan meneguhkan hati Nabi Muhammad serta agar ajaran-ajarannya lebih mudah difahami merupakan bagian dari, maka jawabannya adalah hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turun ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad serta agar ajarannya mudah dipahami. Kenapa? Karena ajaran itu tidak sekaligus diturunkan, berangsur-angsur. Dan juga mudah dihafal. Jadi turun 5 ayat langsung dihafal, turun 1 surat langsung dihafal. 19. Salah satu makna kalimat wahyu dalam Al-Quran adalah ilham atau intuisi. Definisi ini terdapat dalam surat, maka jawabannya adalah An-Nahl ayat 68. Yakni wahyu atau ilham yang diberikan oleh Allah kepada lebah. 20. Pemberitahuan langsung kepada Nabi, penyampaian dari balik tabir melalui malaikat Jibril merupakan rentetan cara wahyu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jawabannya A. Jadi langsung diberitahukan kepada Nabi bisa melalui tabir dan juga melalui malaikat Jibril. Itu merupakan rentetan wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke nomor 21. Salah satu definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh ulama adalah Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan yang membacanya mendapatkan pahala. Definisi ini dikemukakan oleh, jawabannya adalah Subhi Soleh. Jawabannya B. Ingat, definisi yang dikemukakan oleh Subhi Soleh itu adalah kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Maksudnya diriwayatkan oleh orang banyak, yang orang banyak itu tidak mungkin berdusta, dan berpahala bagi yang membacanya. Itu definisi yang dikemukakan oleh Subhi Soleh. Kita ke nomor 22. Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab. Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk ditadabburi atau dipelajari dan diingat isinya, yang disampaikan secara mutawatir, yang tertulis dalam mushaf, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Definisi ini dikemukakan oleh
Maka jawabannya adalah Muhammad Khudaribek. Definisinya agak panjang dari definisi yang dikemukakan oleh Subhi Soleh. 23. Al-Quran adalah kalam Allah yang memiliki mukjizat diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, ditulis pada mushaf-mushaf, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dianggap ibadah dengan membacanya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. 24. Wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang pada dirinya sendiri dengan keyakinan yang penuh bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik melalui perantara ataupun tidak. Dan yang pertama berupa suara yang didengar atau tanpa suara adalah definisi wahyu yang dikemukakan oleh, jawabannya adalah Muhammad Abduh. Jadi antara definisi Al-Quran dengan definisi wahyu itu sangat berbeda. Kalau Al-Quran maka pembahasannya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau wahyu maka ini lebih luas lagi pembahasannya atau definisinya daripada definisi Al-Quran, karena wahyu ini mencakup intuisi yang diberikan kepada hewan dan lain-lain. Maka definisi ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Soal terakhir, soal yang ke-25. Salah satu cara wahyu sampai kepada Nabi Muhammad adalah melalui perantara malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Dalam hal ini ada dua cara, yakni wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Caranya ada dua. Apa caranya? Maka ini caranya di sini. Jawabannya ada D. Nabi melihat Jibril secara langsung. Jadi Jibril itu datang menemui Nabi secara langsung. Seperti hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika itu Jibril datang dalam bentuk berupa manusia berjenis kelamin laki-laki. Dan ada kalanya Nabi mendengar suara seperti suara lonceng. Jadi ada Jibril itu datang secara langsung kepada Nabi, baik berupa wujud aslinya atau berupa wujud manusia. Dan ada kalanya Nabi itu mendengar suara lonceng atau suara seperti suara lonceng. Demikian pembahasan soal-soal ilmu tafsir. Mudah-mudahan soal-soal ini bisa membantu peserta didik memahami pelajaran ilmu tafsir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.